Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji pemirsa bagi Allah kita haturkan karena atas nikmat sehat dan iman kita kembali dikumpulkan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Babul Jannah Perumpuri Insani 1, Grand Depok City, Depok, Jawa Barat. Materi yang kita akan angkat pada kesempatan siang hari ini adalah materi yang sangat dekat sekali dengan dan juga ini istimewa sekali khususnya bagi kita para orang tua dalam mendidik anak-anak kita, yaitu Ramadan sebagai madrasah mendidik anak. Alhamdulillah pemirsa, di tengah-tengah kita sudah hadir guru-guru kita, Ustadz Asmar Lambo dan juga Ustadz Habibur Rahman El Sirazi yang sangat akrab kita panggil dengan Kang Abik. Alhamdulillah nanti di segmen 3, 4 dan juga 5 seperti biasa pemirsa kita undang Anda untuk bertanya jawab khususnya para jamaah yang di sini untuk menanyakan memperdalam materi kita tentang mendidik anak khususnya di bulan Ramadan, yaitu Ramadan sebagai madrasah mendidik anak. Di segmen 1 ini pemirsa, Ustadz Asmar Lambo akan menyampaikan tentang subtema memahami Ramadan sebagai madrasah. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayyuhal kiram yang kita muliakan sama-sama guru kita Al-Ustadz Habibur Rahman El Sirazi, mudah-mudahan beliau panjang umur, disehatkan oleh Allah dan tentunya selalu memberikan pencerahan-pencerahan kita kepada seluruh penonton setia Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Mudah-mudahan puasa kita semua menjadi puasa yang makbulah, mabrurah
dan tentunya menjadi puasa yang akan melepaskan kita dari api neraka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah madrasah ilahiyah. Sekolah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan Ramadan adalah sekolah langsung dari Allah Subhanahu wa taala? Karena di Ramadan itu kita diperintahkan untuk berpuasa. Definisi fikhiyah tentang puasa, tentunya kita meninggalkan kebutuhan pokok kita. Apa kebutuhan pokok kita? Ada 3 paling dominan. Pertama, kebutuhan pokok kita adalah makan. Kita tinggalkan pada saat kita puasa. Kemudian minum, kemudian berhubungan suami istri. Ini semua menjadi haram bagi orang-orang yang sedang berpuasa tanpa uzur. Jadi sesuatu yang halal menjadi sesuatu yang dilarang disebabkan karena tujuan semata atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Toh kalau kita mampu meninggalkan tanpa makan, tanpa minum, tanpa berhubungan badan di saat kita berpuasa, masa kita tidak bisa meninggalkan berkata buruk sebagai kemaksiatan? Kita tidak bisa meninggalkan caci maki, tidak bisa tinggalkan hati busuk yang selalu mencari-cari kejelekan orang lain. Di sini ada nggak suka sakit hati di sini? Bu, ada nggak di sini suka sakit hati? Nggak ada yang mau ngaku kalau ditanya, betul tidak? Ya ini Bapak Ibu serta pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Sakit hati, dengki, iri hati, suka menjelek-jelekan orang lain, suka mengadu domba, suka berbohong. Itu semua menjadi sesuatu yang hakikat di dalam output puasa itu sendiri. Maka dari itu tidak salah kalau Ramadan itu dianggap sebagai madrasah yang paling besar. Yang kedua, kenapa Ramadan disebut madrasah? Karena di dalam bulan suci Ramadan itu diturunkan sesuatu yang sangat mulia, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Maka dari itu Al-Quran ini adalah sumber ilmu. Al-Quranu ra'sul ilmi. Al-Quran ini adalah otaknya ilmu, kepalanya ilmu, intisarinya semua ilmu. Di dalam Al-Quran semua ilmu ada, Pak. Ilmu matematika ada dalam Al-Quran. Kenapa? Di dalam Al-Quran diajarkan tentang pembagian zakat. Di dalam Al-Quran diajarkan innamas shadaqatu lil fuqara wal mas. Semua diajarkan bagian-bagiannya. Nanti melalui hadis dan jumhur ulama yang menjelaskan tentang berapa persennya. Di dalam Al-Quran diajarkan tentang pembagian warisan. Di dalam Al-Quran man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ada kali-kali siapa melaksanakan kebaikan, Allah berikan 10 kali lipat. Nah tentu ini adalah ilmu matematika. Al-Quran ada matematika. Al-Quran ada ilmu tentang alam ini. Ilmu alam. Di mana Al-Quran mengajarkan ilmu fisika. Langit diciptakan. Ya, bagaimana bumi dihamparkan. Kita bisa melihat di dalam surah As-Sajdah. Ya. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma stawa 'alal arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadakkarun. Dalam Al-Qur'an diceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit bumi selama 6 hari, ya. Kemudian diturunkan hujan, ditumbuhkan pepohonan, semua diceritakan dalam Al-Qur'an. Bahkan Al-Quran bercerita bagaimana manusia diciptakan dari setetes air mani berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, ditiupkan roh. Sampai kita besar, sampai kita dewasa. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang hitam, ada yang mulus, ada yang jerawatan. Betul tidak? Nah itu semua manifestasinya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Maka tidak salah kalau Al-Quran ini adalah intisari dari semua ilmu. Bahkan mahasiswa saya di Makassar, saya pernah tanya, semua sudah ada dalam Al-Quran, intinya itu ilmu. Apa dia bilang? Ustadz, bagaimana intisarinya semua ilmu ada dalam Al-Quran? Adakah ilmu bahasa Inggris dalam Al-Quran? Saya bilang ada. Kenapa? Di dalam Al-Quran diajarkan bagaimana Musa berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Bagaimana Allah mengajarkan
Nabiullah Muhammad SAW bisa memahami bahasa-bahasa para malaikat. Bagaimana nabi-nabi yang lain diajarin oleh Allah Subhanahu wa taala mengenal sesuatu. Bahkan dalam Al-Qur'an dikatakan allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang memberikan ilmu dan pemahaman dari apa yang tidak kita ketahui. Artinya apa? Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagai sumber ilmu, maka tidak salah kalau kita harus menjadikan sumber kita menuntut ilmu adalah bulan suci Ramadan. Nih bapak-bapak, ibu-ibu, didik anak kita dengan baik. Gembleng di bulan suci Ramadan untuk mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, agar bisa kembali zauk, rasa itu bisa kita tanamkan karena kita memahami dan mempelajari Al-Quran dengan baik. Nih bapak-bapak, udah khatam gak baca Qurannya? Wah, tuh, ibu udah khatam baca Qurannya? Ada yang belum, ada yang sudah, ada yang sementara. Tapi kalau saya tanya bacaan Qurannya udah benar apa tidak? Mulai nggak ngomong gitu ya. Al-Quran ini ilmunya sangat besar. Ada ilmu tajwid bagaimana memperbaiki bacaan. Ada ilmu makhraj bagaimana kita mengeluarkan setiap huruf-huruf Al-Quran. Al-Quran itu harus kita pelajari bagaimana arti dan makna per kata, makna per ayat. Semua ada dalam Al-Quran. Nah ketika Al-Quran ini menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, maka sudah pasti kita akan selamat. Maka tidak salah bila Rasulullah katakan, kutinggalkan dua perkara. Bagi kalian, taraktu fikum amrainikum lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kalau kau pegang teguh dua perkara ini, kau tidak akan tersesat sampai kapanpun. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bulan Ramadan kita refresh diri kita, ya, kita gembleng diri kita. 11 bulan kita kemungkinan terlalu banyak mengurus dunia. Urusan dunia semakin kita kurangi dulu di bulan Ramadan. Kenapa? Kita ingin manfaatkan bulan Ramadan sebagai madrasah untuk terus kita belajar agama lebih dalam, memperdalam ilmu-ilmu kita agar kita bisa menjadi orang-orang yang sa'adah, bahagia dunia, bahagia akhirat. Kuncinya jadikan Ramadan sebagai momen terbaik untuk mendapatkan yudha'ifu mudha'afa, pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai output, Ramadan adalah madrasah terbaik bagi jiwa raga kita. Sebagaimana kita jalankan puasa dan kita qiyam, malamnya kita sholat, siangnya memperbanyak baca Quran, dan itu yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Saya kira seperti itu penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, penjelasan dari Ustadz Asmar Lambo tadi menjelaskan bahwa betul-betul Allah memberikan khusus di bulan Ramadan ini dalam 1 tahun, yaitu Syahrul Tarbiyah atau bulan pendidikan, dan juga Syahrul Madrasah, dan juga bulan-bulan yang penuh dengan pendidikan di dalamnya. Lalu bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang madrasah, tentang bulan Ramadan itu, tentang pendidikan adab dan juga adab bersosial etika terhadap anak-anak kita. Insya Allah Kang Abik atau Ustadz Habibur Rahman Al-Sirazi akan menjelaskan kepada kita di segmen kedua nanti. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan.